Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis kami, yakni tentang kepuasan siswa kelas 10 terhadap kantin sekolah di Satu Bangka, yang dimana anggotanya adalah Istri Mayanti, istri saya, samping lagi ada Iva Kalindra, ada saya sendiri Nur Hidayat, saya dan Sari, Istia dan Nova Andriani yang berhalangan hadir. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Nuni, padanya dipersilakan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang kesuksesan sebuah bisnis adalah bergantung pada apakah kita mampu memberikan perhatian terhadap apa yang dibutuhkan dan diinginkan sasaran bisnis kita. Kemudian hal tersebut berlaku juga untuk kantin sekolah. Kantin sekolah merupakan salah satu fasilitas penting dalam lingkungan pendidikan yang berperan sebagai penyedia kebutuhan akan makan dan minum bagi siswa. Kualitas layanan kantin tidak hanya mempengaruhi kenyamanan siswa selama berada di sekolah, tetapi juga dapat berdampak pada konsentrasi belajar dan prestasi akademik mereka. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memperhatikan tingkat kepuasan siswa terhadap layanan kantin. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kepuasan siswa kelas 10 Satu Bangka terhadap fasilitas kantin. Kemudian menganalisis tingkat kepuasan siswa kelas 10 Satu Bangka terhadap varian makanan yang disediakan kantin. Kemudian menganalisis tingkat kepuasan siswa kelas 10 Satu Bangka terhadap pelayanan petugas kantin. Selanjutnya menganalisis tingkat kepuasan siswa kelas 10 Satu Bangka terhadap harga makanan yang ditawarkan kantin. Yang terakhir yaitu menganalisis hubungan antara variabel fasilitas, varian makanan, pelayanan petugas, dan harga makanan dengan tingkat kepuasan siswa secara keseluruhan. Selanjutnya deskripsi data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei yang dilakukan pada seluruh siswa kelas 10 Satu Bangka. Variabel yang akan diukur meliputi yang pertama yaitu fasilitas kantin. Pengukuran bagian ini terdiri dari pengukuran kebersihan kantin, kenyamanan kantin, dan kerapian kantin. Yang kedua, varian kantin. Varian makanan kantin, pengukuran ini terdiri dari pengukuran banyaknya varian makanan kantin yang sehat, dan makanan kantin yang higienis. Kemudian yaitu pelayanan petugas. Pengukuran bagian ini terdiri dari pengukuran keramahan dan kesopanan petugas kantin, kecekatan dan kecepatan petugas, dan kerapian berpakaian petugas. Kemudian harga makanan. Pengukuran bagian ini terdiri dari pengukuran keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, dan kesesuaian harga dengan manfaat makanan. Dan terakhir yaitu kepuasan siswa. Pengukuran bagian ini terdiri dari pengukuran kepuasan siswa terhadap fasilitas kantin yang nyaman, kepuasan siswa terhadap varian makanan yang banyak, kepuasan terhadap keramahan petugas, dan kepuasan terhadap keterjangkauan harga makanan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pada materi pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Istia tentang metode penelitian hasil analisis kepuasan siswa kelas 10 terhadap kantin sekolah di Satu Bangka. Padanya dipersilakan. Baik, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanator research yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Untuk menguji hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak berdasarkan tingkat eksplanasinya, tipe penelitian ini merupakan penelitian yang dengan pendekatan asosiatif, yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian dilakukan pada Satu Bangka yang beralamat di Jalan Latikal, Airwai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Satu Bangka, yaitu sebanyak 120 siswa. Dari total populasi ditentukan 20 orang sampel. Teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan metode penentuan jumlah sampel menggunakan random probability sampling yang di mana setiap kelas diambil 5 siswa. Sampel yang diambil dari siswa yang bernomor urut absen 1 sampai 5. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan skala Likert
dengan bentuk pertanyaan positif. Penelitian ini menggunakan variabel independen atau variabel bebas dan dependen variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah fasilitas X1, varian makanan X2, petugas X3, dan harga X4. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan siswa atau Y. Uji validitas yaitu dengan meningkatkan koefisien korelasi produk momen R tabel, sedangkan uji variabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik ASMA Cronbach, di mana nilai koefisien variabilitas 0,6. Penelitian ini menggunakan analisis hubungan korelasi dan analisis pengaruh dengan teknik statistik analisis regulasi linier berganda. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan. Saya serahkan ke moderator. Baik, saya sendiri akan menjelaskan tentang hasil analisis data kuantitatif yang sudah kami teliti. Di sini yang pertama adalah data siswa. Jadi kuesioner yang telah disebar itu kepada siswa kelas 10 masuk ke bangka yang terdiri dari 16 pernyataan dengan 20 responden guna mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap kantin sekolah. Nah, sudah kami berikan makalah di grup WhatsApp, boleh dilihat. Di sana, berdasarkan data di atas, untuk data siswa dapat diketahui bahwasannya ada 5 responden yang berasal dari kelas 10A, 5 responden yang berasal dari kelas 10B, 5 responden yang berasal dari kelas 10C, dan 5 responden yang berasal dari kelas 10D. Nah, kemudian 12 responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 8 responden yang berjenis kelamin perempuan. Untuk data item dalam kuesioner, item kuesioner yang dijadikan bahan pengukuran diambil dari hasil survei di kantin Man 1 Bangka. Kemudian item tersebut dimasukkan ke dalam Google Form dan dijadikan sebagai kuesioner yang disebar kepada responden melalui link Google Form yang sudah dibuat. Nah, di bawah ini pernyataan-pernyataan yang dijadikan sebagai item kuesioner boleh dilihat, itu ada 1-16. Jenis pengukuran untuk data di atas menggunakan jenis pengukuran skala lingkar, yang merupakan jenis skala yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang. Pada penelitian ini, skala lingkar yang digunakan adalah sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Kemudian setelah kami mengambil data siswa dan membuat kuesioner, kami akan menguji validitas dari soal yang telah kami buat. Nah, pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi produk momen Pearson, yaitu dengan menggunakan uji perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Pernyataan dinyatakan valid jika R itu lebih besar daripada R tabel, di mana R tabel dengan taraf signifikan 0,05 dengan jumlah responden 20 diperoleh sebesar 0,444. Jadi setelah kami hitung uji validitas di aplikasi SPSS, dapat dilihat di R hitung itu lebih besar daripada R tabel, rata-rata di atas 0,444. Berarti berdasarkan hasil uji validitas yang diuji menggunakan aplikasi SPSS, kemudian dipindahkan ke Word di dalam makalah kami, dapat disimpulkan bahwasannya semua item kuesioner yang kami buat dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Menurut Ghazali, suatu konstruksi dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6. Nah, dalam makalah sudah kami paparkan Cronbach alpha pada kuesioner kami adalah 0,925. Itu artinya lebih besar daripada 0,6. Dan berdasarkan hasil uji reliabilitas ini dapat dikatakan bahwasannya pernyataan yang kami buat adalah reliable. Kemudian untuk statistik deskriptif itu sudah dipaparkan ada 16 item kuesioner, kemudian ada mean, median, dan standar deviasinya. Dapat kita interpretasikan bahwasanya kantin bersih itu dengan rata-rata 0,5. Nah, sebagian besar responden menilai kebersihan kantin cukup baik. Namun ada sedikit variasi dalam penilaian. Namun secara umum kebersihan kantin memenuhi ekspektasi. Kemudian untuk kantin nyaman dinilai cukup baik. Ada beberapa responden yang menilai sangat nyaman, namun ada juga yang merasa kurang nyaman. Untuk kantin tertata rapi dengan min 4,25, median 4,00. Di situ tata letak kantin dinilai cukup rapi. Mayoritas responden merasa kantin tertata dengan baik, namun ada sedikit variasi dalam penilaian. Kemudian kantin banyak varian makanan itu dengan rata-rata 4,32
4,15, median 4,00. Interpretasinya adalah kualitas kesehatan makanan dinilai cukup baik. Mayoritas responden merasa makanan yang disajikan cukup sehat, namun ada beberapa yang merasa kurang sehat. Kemudian untuk makanan higienis itu rata-ratanya 4,20, median 4,00. Yakni higienis makanan dinilai cukup baik. Sebagian besar responden merasa makanan disajikan dengan higienis, namun ada sedikit variasi dalam penilaian. Kemudian untuk petugas kantin ramah dan sopan itu dengan rata-rata 4,45 dan median 4,00, menyatakan bahwasanya keramahan petugas kantin dinilai sangat baik. Hampir semua responden merasa puas dengan sikap ramah dan sopan petugas kantin. Kemudian untuk petugas kantin cekatan dan cepat tanggap, ini adalah kinerja petugas kantin dinilai dengan cukup baik. Sebagian besar responden merasa petugas kantin cukup cekatan dan cepat tanggap dalam melayani. Untuk petugas kantin berpakaian rapi dengan rata-rata 4,30, median 4,00, itu menyatakan bahwasanya penampilan petugas kantin dinilai cukup rapi, namun mayoritas responden merasa petugas kantin berpakaian rapi dan bersih. Kemudian untuk harga kantin terjangkau dengan rata-rata 4,50, median 4,50 juga, menyatakan bahwa harga makanan di kantin dinilai sangat terjangkau. Hampir semua responden merasa harga makanan sesuai dengan kantong. Kemudian yang kesesuaian harga dengan kualitas makanan dengan rata-rata 4,40, median 4,00, menyatakan bahwa kesesuaian harga dengan kualitas makanan dinilai cukup baik. Kesesuaian harga makanan manfaatnya dengan rata-rata 4,30, median 4,00, menyatakan bahwasanya kesesuaian harga dengan manfaat makanan dinilai cukup baik. Kemudian dengan air kuesioner saya puas akan fasilitas yang nyaman di rata-rata 4,35, median 4,00, menyatakan bahwasanya kepuasan terhadap fasilitas yang nyaman dinilai cukup tinggi. Untuk saya puas akan varian yang banyak dengan rata-rata 4,35, median 4,00, menyatakan bahwasanya kepuasan terhadap banyaknya varian makanan dinilai cukup tinggi juga. Saya puas akan keramahan petugas dengan rata-rata 4,35, median 4,00, itu menyatakan kepuasan terhadap keramahan petugas dinilai cukup tinggi juga. Dan yang terakhir adalah saya puas akan harga terjangkau itu dengan rata-rata 4,45, median 4,50, menyatakan bahwasannya kepuasan terhadap harga yang terjangkau dinilai sangat tinggi. Secara keseluruhan dari data di atas dapat disimpulkan bahwasannya secara umum responden merasa puas dengan kondisi kantin. Yakni aspek yang paling banyak mendapatkan penilaian positif adalah keramahan petugas, harga yang terjangkau, dan banyaknya varian makanan. Kemudian ada tabel visualisasi hasil analisis, silakan dilihat di makalah. Dan yang terakhir adalah integrasi temuan kuantitatif. Secara keseluruhan dari data di atas dapat disimpulkan bahwasannya secara umum responden merasa puas, sangat puas dengan kondisi kantin. Yang dimana aspek yang dinilai adalah keramahan petugas, harga yang terjangkau, dan banyaknya varian makanan. Kemudian selainnya akan dijelaskan oleh saudari Isi dan Vivo Karindra tentang penelitian kualitatif dengan judul yang sama, analisis kepuasan siswa kelas 10 terhadap kantin sekolah di masa depan. Faktanya dipersilakan. Jadi sudah lanjut dijelaskan. Jadi langsung saja terkait dengan sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pun tujuan penelitian dari metode penelitian kualitatif kali ini yaitu sama untuk mengetahui kepuasan siswa terhadap kantin, baik dari fasilitas, varian makanan, pelayanan tugas, dan maupun harga yang ditetapkan oleh kantin di sekolah Masa Bangka. Nah, kemudian ada pun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mempelajari suatu masalah dan fenomena berdasarkan gambaran yang kompleks dan menyeluruh. Diwujudkan dalam bentuk kata-kata dan disajikan berupa informasi mendalam yang ditempatkan pada situasi yang alamiah. Russell menyatakan alasan utama metode kualitatif ini dipilih karena adanya masalah ataupun fenomena yang perlu dieksplorasikan. Nah, Russell juga menyebutkan bahwa jumlah partisipan pada penelitian kualitatif biasanya 5-10 orang. Jadi pada penelitian kali ini kami menggunakan 10 responden dalam wawancara. Bisa dilihat di makalah. Wawancara dilakukan dengan 10 siswa kelas 10 di MAN 1 Bangka. Wawancara mendalam kepada siswa untuk mendapatkan perspektif ataupun persepsi yang lebih mendalam mengenai kepuasan mereka terhadap kantin sekolah dan observasi secara langsung di kantin MAN 1 Bangka. Adapun analisis data kualitatif, terdapat beberapa tema yang muncul, yaitu yang pertama tentang fasilitas kantin, kemudian varian makanan, petugas kantin, kemudian harga, dan terakhir adalah kepuasan siswa secara menyeluruh. Adapun beberapa
kutipan yang kami ambil ya dari beberapa siswa, itu salah satunya kami paparkan, yaitu tentang fasilitas. Ada siswa yang menyatakan, menurut saya fasilitas kantin di sini sudah cukup baik, meja, kursi sudah tersedia juga, peralatan makan juga lengkap, cuma sebaiknya meja dan kursi ditambah lagi sehingga kami tidak makan di kelas saat kantin penuh. Jadi adanya penambahan fasilitas seperti meja dan kursi. Gitu. Kemudian terkait varian makanan, adapun hasil wawancara yang salah satu yang dikutip di sini ialah bahan makanannya sudah cukup beragam. Ada nasi goreng, bakso, tekwan, jajanan snack, dan minuman segar. Namun, saya berharap ada lebih banyak pilihan makanan sehat seperti salad ataupun buah-buahan di kantin. Kemudian terkait petugas kantin di sini cukup ramah, berpakaian rapi dan sopan, kemudian cepat dalam melayani. Mereka juga selalu menjaga kebersihan saat menyajikan makanan. Kemudian adapun tema terkait harga, yaitu yang dikutip di sini, harga makanan di sini tuh cukup terjangkau. Dengan uang 5.000 saya sudah bisa beli nasi goreng. Ini bantu saya yang membawa uang sangat terbatas. Nah kemudian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara kepada siswa, bahwa dapat disimpulkan siswa kelas 10 merasa puas dengan pelayanan kantin baik dari segi fasilitas, varian makanan, petugas kantin, serta harga yang ditetapkan oleh kantin tersebut. Nah, adapun integrasi temuan kualitatif, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada siswa di kantin sekolah Batu Bangka, bahwa secara umum pengguna merasa puas dengan kantin Batu Bangka. Kepuasan yang tinggi ini ditopang oleh persepsi positif pengguna terhadap fasilitas, varian makanan, petugas, dan harga. Tetapi ada beberapa pengguna kurang puas terhadap kurangnya fasilitas seperti tempat duduk, meja, sehingga biasanya siswa memilih makan di kelas. Kemudian dari segi varian makanan juga masih kurang dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Nah dari data ini dapat disimpulkan bahwa data hasil wawancara ini secara keseluruhannya siswa di kelas 10 merasa puas dengan kantin di MAN 1 Bangka. Selanjutnya saya sarankan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Isti, kemudian dijelaskan oleh Saudara Rivo tentang integrasi dengan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Baik, izin semuanya bisa dilihat teman-teman di makalah tadi ada integrasi temuan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, dari data kuantitatif kita mengetahui bahwa secara umum siswa memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kantin, baik dari varian makanan, fasilitas kantin, petugas kantin, dan harga makanan kantin yang terjangkau. Namun kita mengetahui bahwa data kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dibalik angka-angka tersebut. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dari data kualitatif. Yang pertama itu ada fasilitas. Banyak siswa yang puas terhadap fasilitas yang ada di kantin, tetapi ada catatan yaitu perlu ditambahkannya meja dan kursi sehingga para siswa tidak perlu makan di kelas saat kantin penuh. Kemudian ada varian makanan. Sebagian besar siswa setuju bahwa varian makanan yang tersedia di kantin sudah beragam, tetapi alangkah baiknya juga makanan sehat dan bergizi juga perlu ditambahkan. Kemudian ada petugas. Banyak siswa yang sudah sangat merasa puas kepada petugas kantin karena begitu ramah kepada setiap siswa. Kemudian sopan dalam berpakaian dan selalu sigap dalam melayani petugas. Kemudian ada harga. Banyak siswa yang sudah merasa puas dengan harga makanan di kantin karena harga yang begitu terjangkau dan sesuai dengan budget siswa yang membawa uang saku terbatas. Walaupun terdapat beberapa catatan dari data kualitatif di atas, seperti kurangnya fasilitas kursi dan meja, dan perlu ditambahkan varian makanan sehat dan bergizi, siswa kelas 10 sudah merasa puas terhadap kantin yang ada di MAN 1 Bangka tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum siswa kelas 10 merasa puas dengan pelayanan kantin di MAN 1 Bangka, baik dari segi fasilitas, varian makanan, petugas maupun harga yang ditetapkan oleh kantin. Baik, saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan.
fasilitas yang memadai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.